Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Laili Permatasari dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran untuk bahasa Arab di kelas 8 Sanawiyah. Nah, untuk pertamanya, sebelum membahas ke materi, lalu di dalam RPP itu pertama-tama harus disebutkan dulu identitas sekolah dan mata pelajaran yang akan disebutkan. Nah, yang akan dijelaskan. Nah, nama madrasahnya yaitu MTSN Sukamana, mata pelajarannya bahasa Arab, kelas atau semesternya kelas 7 semester 1 dan kelas 8 semester 1 dan materi pokoknya Al-Marafiqul A'ma fil Madrasah. Alokasi waktu yang diberikan yaitu 1 kali pertemuan 15 menit. Nah, setelah identitasnya disebutkan, lalu dibawanya ke kompetensi inti, yaitu KI. KI yang mana sudah sama di seluruh seluruh pembahasan pun, maka KI-nya yaitu yang KI pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, KI 3, KI 4 itu merupakan KI yang sama ya. Lalu dijabarkan lagi di kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Nah, di KD yang disebutkan di sini ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan al-marafiqul a'ma fil madrasah, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, dijabarkan lagi menjadi indikator pencapaian, yaitu di 4 poin ini. Menyebutkan kosakata, menerjemahkan arti, menyusun tulisan dengan kata, frasa, atau kalimat yang didengar yang berkaitan dengan topik, menjelaskan isi teks yang berkaitan dengan topik. Nah, lalu KD2-nya itu melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait topik al-marafiqul a'ma fil madrasah dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai. Lalu dijabarkan di indikator pencapaian, yaitu mendemonstrasikan berbagai informasi lisan dan tulisan, memberikan contoh ungkapan sederhana. Nah, setelah itu disampaikan juga ada poin selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran ini ada 6 tujuan yang harus dicapai dalam satu pertemuan tersebut, yaitu menyebutkan kosakata, menerjemahkan arti kosakata, menyusun tulisan dengan kata, frasa, atau kalimat, menjelaskan isi teks, mendemonstrasikan berbagai informasi lisan dan tulisan, memberikan contoh ungkapan sederhana yang berkaitan dengan topik al-marafiqul a'ma fil madrasah. Nah, lalu ke bawahnya ada materi pembelajaran terlampir di bawah. Lalu selanjutnya ke media, alat atau bahan sumber pembelajaran. Nah, media di sini yang digunakan adalah kamus dan teks bacaan. Lalu alat atau bahannya yaitu mufradat dan qiraah, spidol, whiteboard. Nah, lalu sumber pembelajarannya yaitu bersumber dari buku guru dan buku siswa K13 atau kurikulum 13 kamus bahasa Arab. Nah, setelah itu kita jabarkan bagaimana langkah-langkah kegiatan pembelajarannya seperti di sini pertemuan 1. Nah, yang pertama yaitu sebelum ke kegiatan inti ada pendahuluan atau kegiatan awal dulu selama 5 menit, yaitu seperti mengucapkan salam, memeriksa kehadiran, kerapihan, lalu mengkondisikan kelas. Jadi tidak masuk kelas langsung memulai pembelajaran, tapi harus ada intermezzo dulu. Nah, lalu masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti yang mana mencakup ke mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, seperti itu. Nah, seperti di dalam poin mengamati. Nah, peserta didik menyimak dialog yang ditayangkan. Lalu salah satu siswa menunjukkan arti dari dialog tersebut. Setelah siswa bisa memahami arti perkosakata dari dialog tersebut, siswa mendemonstrasikan dialog tentang al-marafiqul a'ma fil madrasah tersebut. Lalu selanjutnya ada poin penutup, yaitu setelah pembukaan disampaikan, setelah kegiatan inti seluruhnya tersampaikan kepada peserta didik, lalu disampaikan penutup seperti guru merefleksikan proses pembelajaran. Jadi setelah proses pembelajarannya berlangsung, direfleksikan, lalu diberikan evaluasi, umpan balik, dan penjelasan terkait materi yang tadi dibahas. Jadi tidak sekedar penyampaian materi, tapi evaluasian setelah anak-anak diberikan tes atau ujiannya gitu, untuk melihat indikator pencapaiannya sudah sampai mana. Lalu selanjutnya ada penilaian dengan poin-poin yang
pakai itu jenis atau teknik penilaiannya seperti apa, bentuk instrumennya seperti apa, pedoman penskorannya seperti apa. Nah, di sini ada indikator dan instrumennya. Salah satunya yaitu menyebutkan kosakata. Jadi disesuaikan juga dengan KD tadi, dengan indikator pencapaian tadi, karena agar tercapai gitu indikator pencapaiannya. Itu di sini menjadi salah satu teknik penilaiannya. Lalu selanjutnya di indikator pencapaian. Nah, dilampirkan di sini ada penilaian sikap. Untuk penilaian sikap ini dilakukan dengan melihat jenis atau teknik penilaiannya yaitu non-tes atau rubrik penilaian sikap dalam mendemonstrasikan dialog. Jadi ini seperti dari guru mengamati bagaimana murid selama di kelas, selama pembelajaran berlangsung. Nah, nilainya yang di tabelnya yaitu seperti nama, lalu nama siswanya siapa, aspek yang diamatinya bagaimana. Seperti di poin 1 ada keaktifan, lalu kerjasama, keberanian, keterbukaan. Nah, itu diukur dan dinilai sehingga kedepannya ketika memang tidak mencapai bisa dievaluasi sehingga bisa lebih baik lagi di pertemuan selanjutnya. Lalu ada penilaian unjuk kerja. Nah, di penilaian unjuk kerja ini rubrik penilaian unjuk kerja tentang dialog dengan tema al-ma'ruf fikul amah. Nah, ini yang dinilai adalah ini yang sudah disampaikan, yang sudah dicantumkan. Aspek yang dinilai yaitu kelancaran, ketepatan dalam mengucapkan kalimat, intonasi. Jadi aspek kognitif dan psikomotoriknya dicantumkan gitu dalam rubrik penilaian. Lalu selanjutnya di tes tulis. Nah, selain penyampaian materi juga harus ada tesnya agar siswa itu dapat mengukur sampai mana gitu pemahaman dia. Kita dapat mengukur bagaimana sampai mana pemahaman dia dari materi yang sudah disampaikan. Nah, lalu selain dari memberikan tes juga ada disebutkan kunci jawabannya apa gitu. Lalu setelah ada tes tulis dilampirkan juga materinya. Kan tadi materinya itu tentang ma'ruf fikul amah. Lalu di materinya itu judulnya tentang anwaul hiwayat. Jadi selain tes tulis juga materinya dilampirkan agar ketika proses pembelajaran kita sudah tidak kebingungan atau tidak mencari-cari lagi akan menjelaskan apa, tapi seluruh materi, rubrik penilaian, tes tulis, lalu langkah-langkah apa yang harus dilakukan saat menjelaskan sudah ada, sehingga ketika kita akan mengajar itu sudah lebih siap. Nah, mufradat juga disampaikan atau dituliskan di dalam RPP tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya, sekilas penjelasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Kurang lebihnya saya minta maaf karena masih banyak belajar juga. Lalu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.